Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dijaga kesehatannya. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga kesehatan ini, Allah mengangkat virus COVID-19 ini. Amin Allahumma amin. Oke, insya Allah di sini Ustadz sebagai pengajar Al-Quran, kita akan sama-sama belajar tentang ayat-ayat tauhid dalam Al-Quran, tentang ayat-ayat tentang tauhid. Oke, next, selanjutnya di sini kita akan menuju ke standar kompetensi. Apa sih yang kita dapatkan di sini? Harapan kita yaitu menjadikan tauhid sebagai landasan dalam beramal. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar. Yang pertama kita mengenal tauhid, kemudian mengenal lebih dalam isi kandungan umul kitab tentang ketauhidan. Next. Selanjutnya kita mengetahui lebih dalam apa itu tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuhidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Kemudian menurut istilah tauhid adalah meyakini bahwa Allah hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya, dan tentunya di sini lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid adalah bentuk pemurnian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dari pemurnian diri? Yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, yaitu dengan mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, dengan penuh rasa rendah diri, cinta, penuh harap dan takut kepadanya. Saya di sini menggarisbawahi kata penuh rasa rendah diri. Kenapa kok Ustaz garisbawahi? Karena rendah diri ini sangat perlu kita tanamkan dalam diri kita, karena kebanyakan dari manusia adalah punya sifat sombong. Jadi kita merasa apa yang kita miliki itu adalah milik kita, tapi sebenarnya apa yang kita miliki, semuanya yang ada di dunia ini itu adalah kembalinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustaz garisbawahi kata takut kepada Allah. Kita harus menanamkan rasa takut, karena dengan rasa takut ini kita akan berpikir ketika kita melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih merasa, oh ini adalah larangan dari Allah, maka saya harus jauhi. Maka saya harus menjauhi perbuatan ini. Nah, itu harus ditanamkan rasa takut. Kemudian selanjutnya Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna syirka la zulmun adzim. Dan sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Ini adalah lawan dari tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil kisah inspiratif dari seorang sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau terkenal sebagai budak yang berkulit hitam dari majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Jadi cerita singkatnya, ketika beliau menjadi budak, beliau keluar dari rumah majikannya, kemudian datang ke tempat di mana Rasulullah Muhammad SAW memberikan risalah kepada para sahabatnya. Ketika Bilal bin Rabah mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka hati beliau langsung terenyuh, dan beliau mengucapkan dan akhirnya mengucapkan syahadat pada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau pulang, ternyata keislaman beliau diketahui oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf.
maka akhirnya Umayyah bin Khalaf sangat murka hingga akhirnya menyiksa Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah, dengan siksaan yang sangat pedihnya, hingga akhirnya beliau ditimpakan batu, diterik panasnya matahari, hingga akhirnya alhamdulillah ada seorang penolong, salah seorang sahabat yang memerdekakan beliau, hingga akhirnya beliau bisa masuk Islam dengan rahmatan min alamin. Itu salah satu kisah inspiratif. Oh ya, poinnya adalah kisah inspiratif dari Bilal bin Rabah. Beliau mempertahankan ketawitannya kepada Allah ya, dengan sangat kuat. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama mendalami isi kandungan surah yang disebut sebagai Ummul Kitab. Jadi di sini kita akan berpikir apa itu surah yang disebut Ummul Kitab. Kemudian kenapa kok bisa disebut sebagai Ummul Kitab? Oke, penjelasan yang pertama, surah yang disebut Ummul Kitab itu adalah surah Al-Fatihah. Kenapa kok disebut sebagai Ummul Kitab? Nah, kita lihat dari Imam Bukhari, beliau termasuk dari ulama hadis yang meriwayatkan ribuan hadis, puluhan bahkan. Beliau dalam permulaan kitab tafsirnya mengatakan dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya, yaitu surah Al-Fatihah, dan permulaan dalam bacaan sholat dimulai pula dengannya. Kemudian dalam pendapat lain disebut Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya, yaitu surah Al-Fatihah. Next. Kemudian kita mengenal lebih dalam apa sih isi kandungan surah Al-Fatihah ini. Oke, untuk yang pertama, 3 ayat pertama mencakup makna-makna yang dikandung Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3 ayat yang pertama mengajarkan tauhid berupa sifatiyah atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir sama dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga mengandung makna ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengesakannya dengan sifat uluhiyah, yaitu yang disembah, serta membersihkan dari syirik. Syirik tadi yang saya jelaskan yang pertama ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata mengandung permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dan permohonan agar hati mereka tetap diteguhkan dalam agama hingga akhirnya bisa selamat dari sirat atau jembatan yang mana jembatan ini akan mengantarnya ke dalam surga sehingga bisa berkumpul dengan para nabiin, siddiqin, syuhada dan sholihin atau orang-orang soleh. Kemudian selanjutnya surah Al-Fatihah ini mengandung targhib atau anjuran untuk mengajarkan amal-amal soleh agar termasuk nanti ketika di yaumul qiyamah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian mengandung tarhib atau peringatan terhadap jalan yang batil, jadi dilarang untuk melakukan keburukan agar tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang melakukan kebatilan. Dan ternyata orang yang melakukan perbuatan batil ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang-orang yang sesatnya. Semoga dari surah Al-Fatihah ini kita bisa mengambil hikmah. Jadi ternyata surah yang biasanya kita baca ketika sholat, bahkan setiap hari kita baca ini bisa lebih kita hayati, bisa lebih kita maknanya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.